isi perjanjian itu juga menyangkut saling keterbukaannya antara Lesti dan Bilar. Selain itu, jika dilanggar, pihak yang melakukan bersedia menerima hukuman sesuai peraturan yang berlaku serta melibatkan saksi-saksi. Sebelum sah menjadi suami dan istri, beberapa pasangan memutuskan untuk membuat perjanjian pranikah. Bahkan beberapa selebriti tanah air pun turut melakukannya. Selain masalah harta, ada poin-poin lainnya yang dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan. Namun, dalam perjalanannya ternyata tak semua berjalan sesuai keinginan dan harapan. Berikut, inilah deretan kisah para pasangan selebriti yang memiliki perjanjian pranikah namun justru berujung perceraian. Perjanjian pranikah Ricis dan Rian jadi sorotan pasca Ricis ajukan gugat cerai. Pemirsa Silet RCTI, kabar perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan hingga kini masih terus menjadi perbincangan panas publik. Salah satunya terkait alasan dibalik mengapa Ricis akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Namun, heboh pula perjanjian pernikah keduanya yang sempat diungkap oleh kakak Ricis, Ustazah Oki Setiana Dewi. Salah satunya yakni Rian menginginkan dalam setahun Ricis menyempatkan waktu untuk bertemu dengan keluarga besarnya di Aceh. Di sisi lain, Ricis dalam perjanjian tersebut turut menginginkan bahwa setelah menikah secara rutin membuat family vlog di konten kanal video berbaginya. Kemudian yang tak kalah menjadi sorotan, Ricis juga meminta Rian untuk memiliki sumber pendapatan lain setelah menikah. Serta poin terakhir bahwa Rian wajib memberikan nafkah kepada Ricis dan juga buah hati mereka. Lantas benarkah perjanjian pernikah tersebut justru menjadi titik masalah dalam rumah tangga Ricis dan Rian hingga akhirnya memutuskan berpisah? Ada, tapi itu masih ya sekitar kita-kita aja dulu. Ada, tapi itu masih ya sekitar kita-kita aja dulu. Memang Rian dan Ria ini sudah ada kesepakatan sebelum mereka menikah, yaitu Rian ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya. Rian ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya. Jadi itu permintaannya Abang Rian. Dan juga mungkin Ria juga menyampaikan kepada Rian bahwa ingin sekali setelah menikah nanti ada family vlog gitu. Jadi ingin ditemani vlognya bareng suaminya. Mungkin hal-hal seperti itu sajalah pembicaraan mereka mengenai ke depannya. Insya Allah dari hasil pertanyaan kami, Rian orang yang berpikir panjang lah, insya Allah dia tahu akan kewajibannya bahwa dia menafkahi menurut kesanggupannya untuk anak istrinya nanti. Jadi ya alhamdulillah ada beberapa yang bisa dia jalankan di Jakarta. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan. Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup. Maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Ya gini aja, gandengan pahala itu, karena kan kita juga nggak pacaran kan dulu, jadi karena habis nikah langsung pacaran, jadi mungkin agak kaget dikit, jadi yang lebih heboh, oh pacar aku gitu. Jadi kayak kalau dulu nonton orang mesra-mesra iri, kalau sekarang kayak aku udah bisa gitu, jadi kayak lebih seneng karena punya pacar aja gitu. Jadi kayak lebih seneng karena punya pacar aja gitu. Perjanjian pernikah Vena Melinda dan Ferry Irawan jadi sorotan karena kasus KDRT. Kisah selanjutnya terkait perjanjian pernikah namun berujung perceraian juga hadir dari Vena Melinda dan Ferry Irawan.
Pada tahun 2023 lalu, sebelum resmi bercerai, Vena sempat mengutarakan bahwa di antara dirinya dan Ferry terikat perjanjian pranikah, yakni harta yang dimiliki keduanya tetap menjadi hak masing-masing meski berstatus sebagai suami istri. Sehingga saat keduanya resmi berpisah, tidak ada harta gonogini yang menjadi polemik dalam gugatan. Bahkan sebelumnya, Vena sudah sempat lebih dulu mengembalikan barang-barang milik Ferry. Namun hal itu justru membuat keluarga termasuk ibunda Ferry geram karena dilakukan di muka publik. Tak hanya barang-barang pribadi milik Ferry, Vena bahkan menyerahkan hadiah yang pernah diberikan kepadanya selama pernikahan mereka. Mulai dari ikat pinggang, parfum, hingga cincin pernikahan yang belum lunas dikembalikan Vena kepada keluarga Ferry. Ya, tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gonogini. Pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Ya apa adanya. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir di tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Cara serah terima barang tuh, ada ikat pinggang, ada akta kelahiran, ada elektronik merek kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana. Cincin hadiah, saya pengen kembaliin. Meskipun Bang Hotman bilang nggak usah, karena ini ada orang tuanya. Saya tidak ingin mengkip cincin ini. Ini cincin hadiah dari Ferry Irawan, hadiah ulang tahun saya, yang saya bilang memang belum dilunasi. Jadi saya mau mengembalikan saja. Di depan teman-teman wartawan, saya kembalikan semua yang pernah diberikan Ferry kepada saya. Saya kembalikan semua yang pernah diberikan Ferry kepada saya. Ya saya mau ngomong apa ya, dia yang mengembalikan, tapi itu yang berhak baju-baju ya itu barang-barang Ferry semua ya. Tapi yang barang-barang sudah dikasihkan ke Vena, kita tidak ada minta. Venanya sendiri yang ngomong katanya akan dikembalikan yang pemberiannya Ferry. Kenapa harus dikembalikan? Kan itu udah hak miliknya dia. Sebenarnya nggak harus dikembalikan. Mungkin belum puas juga kali nyakitin Ferry. Perjanjian pranikah Ari Wibowo dan Inge juga jadi sorotan saat berseteru dan Inge akhirnya tak dapat apa-apa. Polemik perjanjian pranikah juga sempat menjadi perbincangan panas publik saat Ari Wibowo dan Inge Anugrah menjalani proses perceraian mereka. Karena akibat hal tersebut, Inge harus menerima tidak mendapatkan sepeser pun harta sebagai gugatan harta gonogini. Meski dipandang negatif, namun Ari menjelaskan bahwa perjanjian tersebut justru bermaksud melindungi Inge. Jika dirinya memiliki hutang atau apapun, Inge tidak akan ikut terseret di dalamnya. Selain itu, perjanjian pranikah juga menjaga Inge agar kelak jika dirinya memiliki warisan, Ari tidak berhak akan hal tersebut. Apalagi menurut Ari, saat mereka menikah di tahun 2006, Inge berasal dari keluarga berada, lulusan S2 Australia, sementara dirinya hanyalah lulusan SMA. Nah ini perjanjian pranikah nih banyak sekali ada yang bilang, wah ini dari awal udah nggak bener nih perjanjian pranikah nih, udah mikirin masing-masing aja. Gini, ada banyak kelebihan tentang perjanjian pranikah. Dengan adanya perjanjian pranikah,
semua utang-utang saya tidak menjadi beban istri. Ya, jadi kalau saya salah langkah, ternyata saya gagal dalam usaha saya. Seandainya tidak ada perjanjian pranikah, maka bank bisa sita, pemerintah bisa sita semuanya. Punya perjanjian pranikah sekalipun, ya, kalau dia istri saya meninggal karena apapun alasannya, semua hasil saya adalah buat istri. Ada perjanjian pranikah atau tidak, itu tidak ada pengaruh. Semua akan jatuh ke tangan istri. Gini, kalau namanya perjanjian pranikah itu artinya apa yang atas nama saya milik saya, apa yang atas nama Inge milik Inge. Waktu kita dulu awal menikah, aku nih lulusan SMA, Inge lulusan S2. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Inge dari keluarga yang tajir melintir. Perjanjian pranikah itu saya bikin untuk protek dia juga, gitu, iya kan? Kalau sampai nanti dia punya warisan, itu juga saya nggak berhak atas warisannya dari keluarganya Inge, gitu. Jadi jangan dibilang, oh Ari pelit ya, bikin perjanjian pranikah, emang udah perhitungan. Ya enggak lah, orang yang kaya-kaya dia kok, bukan aku. Selama ini gimana, punya tabungan apa enggak kan? Dari situ tahu bahwa memang aku secara pribadi nggak pernah dikasih nih uang buat jajan kamu cash gitu, like istilahnya uang bulanan. Emang dari awal pernikahan emang itu nggak pernah gitu. Awal pernikahan emang itu nggak pernah. Di lain kisah, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga melakukan perjanjian pernikahan setelah berdamai karena kasus KDRT. Berbanding terbalik dengan sederet pasangan selebritis sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar justru membuat perjanjian untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Seperti diketahui pada tahun 2022, Lesti sempat melaporkan suaminya ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bilar pun sempat dijadikan tersangka, namun akhirnya keduanya memilih berdamai. Lesti dan Bilar pun membuat perjanjian kesepakatan yang tertuang dalam sejumlah poin. Selain terkait pencabutan laporan, isi perjanjian itu juga menyangkut saling keterbukaan di antara Lesti dan Bilar. Selain itu, jika dilanggar, pihak yang melakukan bersedia menerima hukuman sesuai peraturan yang berlaku serta melibatkan saksi-saksi. Insya Allah sih, mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak, jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian. Jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama Mas Kris dan tim kami. Kalau yang saya tahu sih, memang hanya pengaturan kehartaan selama ini. Masalah kehartaan memang. Ya, jadi membawa aset berapa. Nah, aset ini yang diperinapkan sebenarnya. Kalau terjadi sesuatu berapa persen, apa. Terus kalau mau lebur buat perusahaan baru, mau gimana, yang gitu-gitu. Ya, dan bahkan ketika bercerai tidak membawa apa-apa yang dari pasangannya, karena dirinya sendiri juga punya aset, gitu-gitu. Ribet sih, karena memang biasanya melibatkan kemudian notaris gitu ya. Nah, dan sang orang tua ikutan gitu. Jadi memang selama ini bukan masalah kasih sayang dan cinta yang diperinapkan, bukan ya, tapi justru aset dari masing-masing keluarga yang mereka bawa gitu.